Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang rasanya saya dapat berjumpa kembali dalam program Seruan Makedonia. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur akan pertolongan Tuhan yang senantiasa menjadi bagian kami dari hari ke hari. Kami melalui hari-hari kami karena pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, termasuk untuk waktu hening yang saat ini boleh kami nikmati. Kiranya kami sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan dalam perenungan firman hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan melakukan pesan-pesan firman Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita melakukan kebenaran di keseharian kita, tentu ada banyak hambatan ketika kita ingin melakukan kebenaran, ketika kita ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, salah satu hambatan yang sering kali menghambat kita adalah ketakutan. Sama seperti apa yang ingin disampaikan perikop kita pada hari ini, yang terambil dari Markus 16 ayat 1-8. Akan saya bacakan. Markus 16 ayat 1-8 berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adalah hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi jika ketika itu perempuan dan para murid ketakutan akan hilangnya tubuh Yesus di kubur. Ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, hilang di kubur itu, perempuan itu ketakutan. Sangat manusiawi, perasaan takut pasti muncul. Karena guru yang selama ini mereka agung-agungkan, mereka teladani, yang telah disiksa begitu rupa di depan mata mereka sendiri, lalu terkulai lemah di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, ternyata hilang. Berniat ingin membersihkan dan meminyaki tubuh Yesus, malah ternyata tubuh Yesus hilang dan mereka menjumpai malaikat. Dan apa yang dikatakan malaikat ketika itu? Katanya, "Jangan takut,
Dan di ayat 7, malaikat berkata, "Pergilah, katakanlah bahwa Yesus telah bangkit." Seperti perempuan dan para murid ketika itu, kita diajak untuk tidak larut dalam ketakutan kita. Bahkan dalam momen ini, kabar sukacita kebangkitan Kristus kiranya melampaui ketakutan kita. Pesan malaikat menjadi pesan pengutusan bagi kita untuk senantiasa menyampaikan kabar sukacita, melakukan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai ketakutan menghentikan kita dari berlaku benar, menjadi saksi Kristus, atau bahkan melakukan yang sebaliknya. Karena takut kita mengabaikan sesama kita, karena takut kita justru menyebar kebencian, karena takut kita justru tidak mengasihi sesama kita dan tidak menjadi saksi Kristus, mengabarkan kabar sukacita dalam kata dan karya kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh kebencian, penuh derita dan kabar duka, kita justru diajak untuk berefleksi. Adakah kita tetap melakukan kebenaran di tengah-tengah ketakutan kita? Atau justru sebagai orang Kristen, kita berhenti menyebarkan kabar sukacita dan kehidupan dan memilih untuk menyebarkan kesalahpahaman dan kebencian? Nah, Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu kalau Petrus pernah sekali lagi hampir menyangkali Yesus dan lari meninggalkan tugasnya di Roma? Dalam ketakutannya, Petrus pelan-pelan lari keluar dari Roma, dan di tengah-tengah perlariannya, ia seolah-olah berpapasan dengan Yesus yang sedang memanggul salib. Dan dalam perjumpaannya itu, Petrus bertanya pada Yesus, "Quo vadis, Domine?" yang artinya, "Mau kemana Tuhan?" Dan Yesus ketika itu menjawab, "Aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan sekali lagi." Disitulah Petrus bergumul berat. Keimanannya seakan-akan sedang ditampar. Ketika itu ia sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Lalu ia berbalik ke Roma dan dengan rela ia mengatakan, "Saya mau disalib terbalik dengan kepala di bawah." Seperti Petrus yang segera sadar dan bertindak melampaui ketakutannya. Izinkan saya bertanya, salah satu pertanyaan untuk bersama kita refleksikan. Dalam kata dan karya kita, adakah kita dikuasai ketakutan dengan berhenti melakukan kebenaran, dengan menyebarkan kesalahpahaman dan kebencian? Ataukah kita menyebarkan kasih dan kehidupan, menyatakan berita sukacita kebangkitan Kristus dalam setiap nafas hidup kita? Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa dalam melakukan berbagai kebenaran di setiap pilihan-pilihan hidup adalah hal yang tidak mudah. Terkhusus menyebarkan kabar sukacita kebangkitan Kristus dalam setiap kata dan karya kita. Untuk melampaui ketakutan kita. Karena itu Bapa, kami memohon Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kami dalam setiap pengambilan keputusan kami. Bahkan dalam kami menyebarkan kabar sukacita kebangkitan Kristus yang menjadi sentral iman percaya kami. Bapa, dalam kesempatan ini hamba juga ingin berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada,
dalam pergumulan, seruan doa yang mereka sampaikan setiap hari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan untuk dapat bangun setiap paginya, memiliki harapan yang baru, memiliki iman, keyakinan bahwa dalam setiap langkah hidup Tuhan menyertai mereka. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang berada dalam kesakitan, lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menyertai mereka dalam pemulihan dari hari ke hari. Dalam setiap makanan yang dimakan, obat-obatan yang diminum, pemeliharaan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membantu mereka, menolong mereka, memulihkan, menjamah tubuh mereka satu persatu. Terus berdoa untuk pekerjaan yang saat ini juga sedang ditekuni. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap tugas tanggung jawab yang saat ini sedang diemban nama Tuhan yang termulia. Dalam istirahat kami malam ini, kiranya Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dan kiranya kedamaian senantiasa menyertai kami dalam malam-malam kami, agar besok pagi kami dapat bangun dengan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini renungan malam dalam program Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.